Ini pembunuhan misterius, itu dasarnya dulu. Jadi dalam pembunuhan misterius ini sebaiknya ya kehati-hatian yang harus prinsipal. Jadi kalau kita menyalahkan sesuatu, ya bisa kita salahkan semuanya, dari kepolisian, masyarakat, lingkungan juga bisa kita salahkan. Sementara pembunuhan ini belum terungkap gitu kan. Sehingga saya melihat dalam posisi seperti ini, yang menjadi tolak ukur kita mengungkapkan peristiwa ini di dalam kajian-kajian secara hukum pidana harus tuntas. Dan itu harus komunikasi seperti yang disampaikan saudara tadi. Ya. Komunikasi ini sebetulnya yang kurang. Karena kita meranggapan bahwasanya antara LP dengan tidak itu sebetulnya merupakan sebuah miss yang sampai sekarang menjadi tolak ukur kita untuk mengungkapkan peristiwa menjadi terkenal. Jadi menurut saya yang paling utama sekali untuk melakukan suatu tindakan seperti ditanyakan oleh Pak Nasrian, bahwasanya ini ada suatu miss, enggak? Menurut saya bukan miss lagi. Kepedulian terhadap kejahatan Sumatera Barat ini kita cenderung untuk menguasakan kepada penegak hukum. Itu adalah prinsip yang salah. Kenapa? Karena dalam mengungkapkan peristiwa ini, apapun bentuk peristiwanya, seharusnya kerjasama antara masyarakat, ya, yang dinamakan dengan defense of society, dan yang dilakukan oleh investigation olehnya kepolisian itu harus sejalan. Tetapi kadangkala polisi pada kesempatan ini, polisi itu dalam hal mengumpulkan keterangan, dia itu tidak mau mengikut sertakan masyarakat, tetapi mencari titik tolak dari mana kira-kira persoalan-persoalan ini muncul. Disitulah banyak terjadi, maka itu terjadi miss dalam mengungkapkan peristiwa yang 1,5 tahun yang lewat atau 1 tahun yang lewat. Jadi menurut saya pada kesempatan ini, ya, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada LBH, walaupun sudah berupaya kayak begitu, tetapi yang namanya polisi, lihat loh, masalah struktur dan birokrasi dari kepolisian. Ya, saya sangat menyesali ini. Kalau seandainya koordinatnya itu pas antara Polsek Toto Tanga, Batangane, Polresnya Pariaman, Polda Sumbar, jalan ini. Tetapi karena ini dianggap merupakan bukan laporan, jadi mereka mencari keterangan full bucket akhirnya. Padahal ini sudah masa setelah muncul yang seperti ini baru kita menyatakan, oh ini serius loh. Akhirnya kita bicara ada apa dengan Sumatera Barat? Kok perempuan-perempuan kita harus dihabisi dengan kayak begini? Berarti tanda tanya itu harus tidak-tidaknya kita harus membackup kembali yang namakan defense of society ini. Jadi bukan kepada polisi saja, seluruh aparat yang ada, seluruh masyarakat, siapa tokoh-tokohnya harus memberikan push bahwasanya persoalan ini bukan persoalan pembunuhan saja, tapi sudah merupakan pembunuhan terhadap sebagian anak gadis Sumatera Barat. Kita tidak melihat siapapun, Sumatera Barat. Jadi yang artinya di sini kalau saya melihat miss-nya terjadi karena tidak ada koordinasi antara masing-masing polsek. Ya, saya sangat sesali itu. Kalau seandainya bisa mendengar sekarang nih Pak Kapolda, ini harus dipanggil kembali kenapa terjadi seperti ini. Ya, saya juga kalau seandainya ini bermasalah di mata hukum, maka yang paling utama kita sesalkan kenapa 1,5 tahun kemudian baru terungkap ini kasus. Kalau seandainya permainan watak yang dilakukan seperti Wanda tadi ya, saya pernah mengungkapkan peristiwa di Dumai. Seorang perempuan diputus kepalanya, dibuang di pantai Dumai. Pembunuhnya seperti yang diungkapkan oleh saudara tadi. Dia sholat, pas waktu kejadian itu dia sholat di rumah si korban, dia menjadi imam. Sehingga orang tidak pernah curiga sama dia. Tetapi saya kecurigaan ketika pembunuhan itu sangat secara mutilasi, dipotong ini sangat licin sekali, tidak pernah kalau dipotong dengan senjata yang agak karatan, pasti putusnya ada bekas-bekas dari ini seperti digergaji gitu. Saya curiga. Dan masuklah seperti ini. Kecurigaan itu ya karena LBH kebetulan, saya tidak menyalahkan LBH, kebetulan LBH dalam hal telah membackup bahwasanya atas pengaduan dari korban kan? Iya, keluarga korban. Iya, korban. Dan saat itu sebetulnya kecurigaan yang diinvestigasi seperti ada di Amerika, orang yang terdekat dari kasus ini secara bukan maraton, tetapi secara intensif harus dipelajari. Akhirnya kita kecolongan. Barulah yang pembunuhan yang ketiga baru terungkap. Jadi artinya saya kembalikan, miskomunikasi antara polsek masing-masing ini harus ditertibkan oleh Pak Kapolda.
Ini bukan untuk kasus ini, untuk kasus-kasus yang lain sebaiknya. Jadi ketika kita melakukan pembelaan, ketika kita melakukan penuntutan, itu akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena monitoringnya ada di Polda Sumbar gitu. Kalau tidak, ini kejadian ini akan berlanjut. Contohnya di pesisir selatan, di Damasraya, di Tanah datar. di Tanah Datar, kemudian di Pariaman ini kejadian yang kedua kali. Iya. Ya, pertanyaan apa? Bukan prosesnya yang salah, koordinasi antara masing-masing ini harus ditegakkan kembali. Seharusnya Prof, begitu laporan dari pihak keluarga masuk ke Polsek Batang Anai, itu seharusnya LP langsung naik ke Harusnya seperti penyelidikan. itu. Harusnya seperti itu. Jadi polisi harus aktif dalam masalah ini. Kenapa? Orang ini hilang dianggap posisinya mana? Kan kadang-kadang secara berkelakar juga polisi kadang-kadang begini. Kami belum bisa menyelidiki karena belum ada LP. Intinya apa? Intinya persoalan mati orang dulu baru diungkapkan. Kan berbahaya itu dalam persoalan. Maka itu saya katakan, jadi bukan kesalahan polisi Batang Anai, bukan kesalahan Kota Tangga, bukan beda. Koordinasi antara masing-masing polisi ini yang kurang sebetulnya. Maka itu saya sekarang ini setuju sama Pak Kapolda, Pak Gatot. Ini harus ditertibkan ketika terjadi sesuatu masalah di tengah-tengah masyarakat. Koordinasi untuk tetap dipegang oleh Polda Sumbar. Walaupun yang melaksanakan nanti dari Polres atau Polsek dari Baik, masing-masing. tahan dulu Prof, saya konfirmasi. Ke Polda ada juga sempat melaporkan waktu itu. Iya. Sudah ya? Kalau melaporkan tidak, tapi orang tua itu sudah banyak instansi lah yang dia datangi, termasuk Polda Sumbar itu sudah ada. Sudah didatangi juga? Ya, sebelum didampingi LBH Padang sudah pernah ke sana. Baik, artinya sudah mendatangi juga Polda Sumbar Maka itu, ini Polda Sumbar kalau yang dibicarakan LBH mendatangi ini untuk sebagai tamu atau untuk merekam peristiwa? Oh tidak, itu diceritakan Prof. Anak saya keadaannya ya diceritakan seperti menceritakan kepada kita gitu. Hari itu dia pergi, motornya seperti itu, ya seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Kemudian lapor ke ya Polsek, dia ke sudah Polres, melapor gitu ya, ke tapi tidak. Polsek gitu. Ya berarti kan sudah menerima laporan mereka seluruhnya. Terus itu kan harus pengembangan. Siapa sih harusnya? Kan itu pilihan dari para penyidik. Untuk mengungkapkan peristiwa. Kenapa harus selesai sifatnya bukan preventif tapi represif setelah adanya korban. Kita sesali ini. Saya sebagai ahli hukum pidana di Sumatera Barat cukup menyesali dalam persoalan ini. Kenapa saya katakan demikian? Ini bukan persoalan main-main. Ini akan terjadi kasus-kasus selanjutnya kalau tidak cepat kita atasi defense of society, kemudian investigasi yang secara intens. Ya, artinya apa? Dalam misteri ini harus investigasi ini harus kita jalankan dengan baik dan pengawalan dari masing-masing polisi harus dihidupkan untuk menelusuri setiap langkah bukan dari penjahat, tetapi setiap langkah masyarakat dalam kehidupan dari hari ke hari. Agar apa? Agar dalam persoalan ini saya secara menyeluruh tidak monitoring tentang ada 1,5 bulan yang lewat di dalam Ya, kajian sebelumnya di talk show-nya ibu korban, tetapi yang bisa kita petik di sini kita lalai. Ya, termasuk orang perguruan tinggi. Kami memperkirakan dulu bahwasanya memang orang hilang ini akan ketemu. Kenapa ibunya waktu itu menampilkan, seperti selalu saya monitoring, ibunya pulanglah nak. Tapi ternyata nggak pulang. Pulangnya terjadi kayak begini. Ternyata orang dekat. Makanya kalau seandainya ada kejahatan yang disampaikan di dalam kasus-kasus yang sangat serius ini, yang paling utama sebetulnya yang harus dipelajari untuk diungkapkan peristiwa itu orang terdekat. Kenapa dibiarkan? Walaupun dia melakukan sebuah skenario tentang bagaimana bahwasanya dia tidak ini, tetapi dalam skenario inilah kalau pilihan dari para penyidik di Indonesia ini lelih sebetulnya, tapi kadang-kadang malas. Kalau nggak percaya silakan ditanggapi. Ya. Pakai mic. Maksud beliau nih, kalau saja masalah Cika terungkap, mutilasi ini nggak terjadi. Tidak terjadi. Betul. Baik. Artinya Prof, waktu itu kan Wanda sudah diminta keterangan, diperiksa. Waktu itu oleh penyidik masih di tahap Batang Anai, Polsek ini. Ini memang seharusnya intensif, didalami lagi karena dia terakhir ketemu dengan korban ini, keduanya, Cika dan Ade ini. Seharusnya seperti apa pendalaman untuk pemeriksaan Wanda ini ketika itu? Baik, tambahan ya Pak Nas. Saya ahli penyidikan, itu bisa dibuktikan. Tetapi yang paling utama ada kasus, tapi masalah anak-anak. Di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Di daerah mana itu, Prof? Hah? Daerah mana itu, Prof? Pokoknya di daerah Sumatera Barat, nggak usah saya ungkapkan. 4 orang anak mencuri 4 masjid.
Tetapi dari yang 4 itu ternyata ada komandannya. Dia ngomong bahwasanya yang si A inilah yang menyuruh dia mengambil kotak masjid ini. Saya diminta bagaimana cara mengungkapkan anak ini supaya dia bisa mengaku. Dia nggak mengaku. Akhirnya penyidik menelpon saya, gampang caranya. Ini untuk melihat bahwasanya orang pelaku yang bisa mensimulasikan tentang bisa mengaburkan suatu peristiwa. Sampaikan sama anak itu, ya, kamu baik-baik untuk ke depan ya, kamu boleh pulang, pulanglah. Setelah depan pintu, sampaikan, besok jangan diulang lagi nak. Dijawabnya tidak. Semangat. Ternyata, akhirnya kita ambil tuh anak. Akhirnya mengaku. Jadi ada semacam trik di dalam penyidikan ini yang kadangkala perlu diajarkan. Maka itu saya sering penyidik-penyidik ini diskusi dengan saya karena kesulitan dalam mengungkapkan peristiwa. Padahal mengungkapkan peristiwa ini bukan jebakan, tetapi kan dengan perbicaraan intent itu loh. Besok jangan, berarti nanti jangan diulang lagi ya. Namanya nggak usah saya sebutkan. Dijawabnya tidak bang. Panggil, berarti kamu pelakunya. Akhirnya ngaku dia. Artinya pada saat itu penyidik memeriksa Wanda itu hanya berhenti sampai sebatas pengakuan Wanda saja, tidak ada pendalamannya atau trik-trik pertanyaan yang menjebak. Saya sampai saat Wanda diperiksa tidak pernah dikomunikasikan oleh ini. Ini saya sesalkan. Bukan saya orang hebat, enggak. Selalu watak-watak seperti itu. Beberapa kasus yang seperti di Riau, ya seperti di Jambi, seperti di Medan, mereka komunikasi dengan saya. Bagaimana sulitnya? Ternyata ini nggak pernah. Yang itu pun nonton di TV kayak begitu. Ya saya diam aja udah. Berarti anak ini memang hilang. Setelah kejadian ini, panaslah. Hadirlah malam nanti, Prof. Ya, kasih pencerahan. Pencerahan, oke, ini benar nih dalam masalah kayak begini. Cuma persoalannya bukan masalah benar atau salahnya. Salah nak kita dalam mengungkapkan telah terlanjur tentang matinya anak gadis kita 3 orang. Salah, ya. Oh siapa pelaku nanti dalam episode yang akan kita bicarakan depan. Tapi persoalannya sekarang ini kita lalai. Kalau bilang miss itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengungkapkan peristiwa ini bukan masalah miss, tapi bagaimana fakta-fakta yang dikumpulkan digandengkan dengan investigasi, kemudian bagaimana fakta itu ada jalinan antara kasus yang satu dengan yang lain, kemudian dengan itu ada penutupan pengaburan kasus, disitulah dibongkar. Ternyata enggak. Maka itu saya sesali. Kalau seandainya LBH ikut, Alfi ini ikut untuk berbicara dengan saya tentang si Wanda ini, mungkin akan berbeda cara kita ngomong. Saya yakin, tapi sudah terlanjur, kan sudah ditangkap, ya udah jadi. Ini satu lagi, Pak Mep, kasus udah habis-habisan sampai sidang di Pasaman Barat, dituduh TPPO. Saya ungkapkan dengan peristiwa yang sejajar, akhirnya apa? Dibebaskan lagi, memang dia nggak masuk dalam masalah kayak begitu. Jadi dalam hal ini, sekarang Wanda jadi masalah. Saya nggak tahu, si pelaku ini jadi masalah. Persoalannya persoalan kita, termasuk batin kita masing-masing, sikap batin kita. Ini persoalan anak gadis kita loh. Ya, ini bukan karena dia tuh orang Minang atau tapi anak gadis kita yang harus kita selamatkan untuk anak gadis yang lain. Baik, pada saat motor sudah ditemukan, Prof, dengan sendalnya di Tabiang dekat kampus MTI itu seharusnya polisi tak semakin gampang ya, karena petunjuk sudah ada, barang bukti sudah semakin bertambah. Seharusnya polisi menggunakan 184 KUHP. Apa itu? Tentang alat bukti. Ya, kekurangan diskusi dengan ahli, bukan diskusi dengan psikolog. Ahli pidana dicari, ahli pidana mungkin bukan saya, tapi ahli pidana duduk nak kasus tentang orang-orang yang begini. Akan ada penilaian. Ini enggak. Inilah kejadian. Bagaimana cara kita untuk ini? Ini sudah kejadian, kebetulan Pedang TV sudah mengundang saya, ini sudah kejadian. Mau kita pidana mati, kita lihat situasinya, apakah psikopat atau tidak. Tetapi yang jelas, 3 orang mati loh. Atau terakhir kita baca tadi keterangan polisi, boleh ketika ditanya apakah ada korban, mungkin saja gitu bahasa polisi. Kan mungkin saja berarti ada potensi juga nih. Pak Nas, saya tidak menyalahkan polisi. Ya, kenapa dia menyesalkan? Cuma saya menyesalkan tentang mengungkapkan peristiwa ini. Ya, agak emosi saya dalam masalah ini. Kenapa? Pertama sekali ini anak gadis kita. Kemudian kerja polisi tidak berkoordinasi.
Ada koordinasi dari Polda seolah-olah ini perintah. Enggak ada perintah, yang harus ada mengungkapkan peristiwa gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadilah hal-hal yang di luar dugaan kita. Kaget kita kan? Enggak satu orang ternyata di Sumatera Barat dibungkus dengan karung, dimutilasi sampai 10 potong. Kemudian seperti Dimakan dagingnya. iya, dimakan dagingnya. Itu bukan karena mereka kecuali pelakunya satu orang. Ini pelakunya berbeda apa? Apakah yang salah dengan masyarakat Minang sekarang ini? Betul Datuk ada. Iya. Ya. Datuk harus banyak bicara nanti. Maka itu ada yang salah. Bukan tata tertib. Ini masalah kosmis adat kita telah bergeser kepada kosmis yang modern. Akhirnya apa? Lupa tentang bahwa kita tuh punya nenek mama, punya kemanakan, dan punya ini. Bukan lupa karena kelupaan dari Datuk, enggak. Tetapi kita sama-sama bangkit lah. Apalagi sekarang Menteri Budaya kita juga orang Sumatera Barat. Baik, Prof, seharusnya yang punya inisiatif melakukan koordinasi antar institusi wilayah tadi, wilayah hukum Polres ya, sebelum Pak, dilapor mengadu ke izin, Polda Pak Nas, maksudnya. saya membantah Pak Nas. Kalau saya ada koordinasi mulai dari Polsek dan siap kami koordinasi. Selesai kata itu. Jadi nggak harus perintah ke bawah koordinasinya. Kenapa? Karena yang mereka temukan seperti di Kota Tangah ya, seperti Padang Pariaman, seperti Batanganai, dia harus melapor. Tetapi kadang-kadang laporan ini ke Polres, ya nanti urus saja lah karena RP belum masuk. Jadi mau diapain? Kalau ada nanti laporan seperti itu lagi, bukan apa? Informasi seperti itu didiamin dulu. Tunggu orang baru ketemu sudah menjadi mayat kayak begitu. Enggak lah.